Kalau bulan yang paling banyak mungkin sekitar 1,2 1,3 itu paling ramai biasanya. Bisa sekali-kali 1,5 ada. 1,5 pernah. 1,5 lah maksimal. Karena waktunya juga nggak sampai malam, biasanya cuma sampai maghrib. Jam 5 itu biasanya sudah tutup. Kalau Pisangnya sendiri berapa? Kalau pisang ini biasanya sekitar 6 sampai 7 sisir udah cukup untuk pisangnya. Terus naik ubi ungu paling 2 kilo cukup. Nangka sekitar 3 kilo. Sama ini ya, satunya apa? Ketan. Ketan hitam mungkin kita masak 1 kilo udah cukup. Selamat pagi. Mohon maaf, dengan Bapak siapa? Ini Bapak Edi dengan ini apa lagi jualan ini pisang coklat, pistok kriuk. Kalau buat pisang coklat itu modal hariannya berapa Pak biasanya? Kalau modal harian itu tergantung mau kita targetnya mau berapa biji per harinya. Kan misalnya kita targetnya 500 biji ya mungkin sekitar 40 sampai 50% lah. Harian. Misalnya 500 biji ya kita 200 ribu lah. Kalau rata-rata harian berapa Pak biasanya? Kalau rata-rata harian kalau kondisi sekarang mungkin sekitar 300 sampai 400 pieces ya tiap hari. 400 pieces. Satu piecesnya berapa? Satu piecesnya 2.000. Pak, untuk omset hariannya itu berapa Pak kalau boleh tahu? Omset rata-rata ya sekitar 700-an. 700-an. Ini udah berapa tahun tuh? Ini sekitar 4 tahunan. Yang di sini 4 tahunan ya. Di sini nggih. Sebelumnya pernah di tempat lain atau? Enggak, baru mulai di sini, cuman yang baru ada di cabang yang baru ada. Cabang berapa cabang? Ini baru 2. Baru 2. Dari 4 tahun itu Pak, omset yang paling banyak itu berapa kalau boleh tahu? Paling banyak. Kalau bulan yang paling banyak mungkin sekitar 1,2 1,3 itu paling ramai biasanya. Bisa sekali-kali 1,5 ada. 1,5 pernah. 1,5 lah maksimal. Karena waktunya juga nggak sampai malam, biasanya cuma sampai maghrib. Jam 5 itu biasanya sudah tutup. Ini kan ada kulit lumpia juga. Ini beli atau gimana? Ini kita beli, cuman kita udah udah pesen, ada yang khusus buatin buat nganu kulit ini, pistoknya ini udah ada khusus. Jadi emang kita nggak nyari di pasar, itu nggak ada karena yang di pasar nggak, kurang cocok. Jadi kita buat ramuan sendiri, racian sendiri, terus kebetulan ada yang megang sendiri yang buat ini sendiri. Jadi kita tetap sistemnya beli. Harganya berapa Pak kalau boleh tahu? Kalau ini per pak ini isi 100 lembar ini kalau sekarang 16 ribuan. 16.000 isi 100 ya? Isi 100 16 ribuan. Kalau untuk ininya Pak, ini ada berapa rasa tuh? Ini ada 4 rasa. Ada 4 rasa. Ada pisang coklat, ada ketan hitam coklat, ubi ungu coklat, sama nangka coklat. Semuanya pakai coklat ya? Semuanya pakai coklat. emang ingin spesial yang coklat aja semua. Kalau untuk coklatnya sendiri Pak, itu beli batangan atau bubuk atau gimana sih? Kalau coklat kita ambilnya yang bubuk. Ini bubuk. Coklat asli dari petani sendiri, ini lokal yang ini. Oh iya? Jadi kita asli coklat lokal. Kita ini ya sendiri, selip sendiri. Pokoknya semuanya dari produk bubuk lokal. Berarti bubuk. Itu kan bentuknya pasta ya Pak ya? Nah itu prosesnya untuk jadi seperti itu tuh diapakan Pak? Ada campuran apa? Kita ini rahasia? Iya enggak lah. Kita masak terus dengan ditambahi dengan ya macam ramuan ya, bumbu-bumbu seperti susu dan lain-lain, itu kita masak dari satu adonan seperti ini. Ada susunya juga ya? Ada susunya, pakai full cream. Jadi kan satu adonan ini udah masuk semua ini bumbunya, tinggal kita buatnya aja. Kalau sehari habis coklat berapa Pak biasanya? Kalau coklat mungkin sekitar berapa ya? 3 kilo ya, 3 kilo coklat. Sehari itu? Mesti habis ya? Rata-rata habis 3 kilo. Kalau untuk pisangnya sendiri itu kan tadi ada pisang, ada ubi, ada ketan. Itu biasanya butuh berapa Pak? Kalau pisangnya sendiri berapa? Kalau pisang ini biasanya sekitar
6 sampai 7 sisir udah cukup untuk pisangnya. Terus naik ubi ungu paling 2 kilo cukup, nangka sekitar 3 kilo. Sama ini ya, satunya apa? Ketan hitam mungkin kita masak 1 kilo udah cukup. Biasa ini ada online-nya nggak sih? Ada Gojek, GoFood-nya sama GrabFood-nya ada. Lebih banyak online atau offline Pak yang beli? Ini kebetulan banyak yang offline. Untuk online emang nggak begitu ini ya, cuman yang offline alhamdulillah lebih banyak. Banyak mereka. Pak, ini kan sudah jalan 4 tahun gitu. Nah, selama hasil jualan ini udah kebeli apa Pak sekarang dari jualan ini? Kebetulan ya buat kebutuhan sehari-hari alhamdulillah cukup. Terus kebutuhan kepinginnya istri kayak beli motor lah atau pekarangan lah dikit-dikit atau apa tanah udah ya dikit-dikit ya. Telaten lah Mas ya. Dari hasil ini ya? Dari hasil ini. Nah, Pak, untuk kendalanya Pak, untuk jualan seperti ini apa sih? Untuk kendala untuk produknya sendiri sebenarnya bahan Mas. Yang bahas kan kalau di Jogja agak-agak susah sebenarnya, nggak tentu. Karena ini dapat bahannya aktif rutin karena punya kenalan yang dari luar kota kan, dari luar kota jadinya kita dikirimin dari misalnya dari daerah Temanggung atau Magelang. Nah, itu stoknya kita kuatnya dari situ. Kalau dari Jogja sendiri agak susah bahannya agak susah. Yang susah apa? Yang banyak yang susah itu yang cari apa? Yang susah itu pisangnya Mas. Ini pisang apa sih Pak? Ini pisang yang dipakai Raja Nangka. Raja Nangka. Tak kirain pisang Ambon. Bukan. Mirip ya? Mirip. Ini yang dipakai Raja Nangka. Kalau Raja Nangka kan ini biasanya kan dari luar daerah Jogja. Kalau dari Jogja sendiri jarang. Ini kan luar kotaan ya. Pisangnya itu per berapa sih Pak? Kebetulan mereka kirim ke beberapa tempat jadinya. Jadi aku sekalian ambil misalnya berapa tundun pisang, 5 atau sampai 8 tundun untuk berapa hari itu kita gitu. Untuk kayak cuaca gitu pengaruh sih Pak? Nek cuaca ya tetap pengaruh Mas kalau orang, karena kan ramenya offline jadinya nek cuaca hujan itu biasanya agak-agak kendu kalau cuaca. Karena kita lebih ramenya offline-nya daripada online-nya. Satu picis pisang coklat itu isinya apa aja sih Pak? Maksudnya? Ini kan ada macam-macam kan, itu ada gula juga itu. Ini isinya kalau ini cuma campuran dari pisang sama ini kan coklatnya aja kalau setiap picisnya. Cuman kalau misalnya kita ubi ungu kita udah nggak pakai pisang kan, cuman isinya ubi ungu sama coklat. Terus itu kayak yang buat itu lem ya? Itu lem, ini campuran bahan juga dari kayak tepung kanji dan macam-macam. Ini buat lemnya aja dan penguat rasanya juga. Memang dikasih bumbu juga lemnya? Emang dikasih bumbu. Karena lemnya bagus biar dia pas digoreng juga dia nggak kebuka. Gitu. Terkadang kan kalau lemnya kurang bagus kan dia kalau digoreng dia kebuka, kelepas gitu loh. Karena ini nggak rawan. Nah, untuk gorengnya Pak, itu gorengnya itu berapa menit untuk sampai? Kalau goreng rata-rata sekitar 15 sampai 20 menit Mas. Oke. 15 sampai 20 menit ya. 20 nah menit. Itu minyak itu ganti nggak sih tiap hari? Ya. Minyaknya? Minyak. Kalau minyak kebetulan kita pakai kemasan, jadi kita nggak perlu ganti Mas. Apalagi kalau goreng jenis kayak pisang coklat ini kan dia bahan nggak basah, jadi dia nggak kotor di minyak. Apalagi kalau kita pakai yang kemasan dia kan masih bersih terus. Nah, paling kita tambahin aja tiap harinya. Jadi nambah nggak diganti gitu ya? Nggak diganti, karena aman gitu dari ini, nggak ada endapan dari kotoran tepung atau apa nggak ada. Nah, karena ini bahannya bahan kering semua. Pak, dulu belajar dari apa? Belajar soal pisang coklat dari mana Pak? Ini belajar sebenarnya otodidak Mas. Otodidak. Ini dari awalnya dulu emang suka jajanan kayak gini, terus coba-coba aja iseng, wah pengen kayak gini, terus belajar dari di Google ya untuk buat ini apa bumbu yang biar enak tuh seperti apa, terus ramuan coklatnya kan, terus kita coba aja sendiri buat di rumah, kayaknya masuk, wah terus saya beraniin buat buka stand di sini Jogja sini. Dulu pernah kerja apa dulu? Dulu macam-macam Mas kalau di Jogja. Dulu pernah ikut di PT, di pabrik juga pernah.
ikut kontraktor juga pernah, ikut jadi security juga pernah, wah macam-macam Mas. Cuman kebetulan ini jalan sekarang yang jualan ini. Kok tiba-tiba langsung beralih ke pisang coklat itu ada punya wangsit atau apa? Enggak Mas, gini, karena apa ya, kepingin punya usaha atau sesuatu pekerjaan yang bisa diwariskan kepada anak, misalnya ini kan kayak usaha kan bisa ini kan dialihkan, diwariskan ke anak. Kalau jenis pekerjaan kan nggak bisa Mas. Oke. Kepingin ya, biar lebih tenang aja hidupnya Mas, jadi enak, jadi nggak ada yang terkekang kan, ada yang ini buat ini ya, jadi santai aja hidupnya, santai Mas kalau orang jualan. Nah. Pak, itu kok saya lihat dari tadi jenengan buahnya pakai kulitnya 2 lembar, itu biar apa Pak? Emang ini harus 2 lembar Mas, karena nek 1 lembar dia rentan ini sobek, atau dia pas digoreng dia jebol. Jadi emang pakainya 2. Okay. Pak, ini Pak, jenengan kan larisnya lebih ke offline ya. Nah, orang datang ini, prinsipnya jenengan biar bisa laris terus seperti sekarang itu apa sih Pak? Yang pasti konsisten Mas. Konsisten dalam soal dari produknya sendiri sama pelayanan, yang mesti kan full senyum tuh Mas. Full senyum aja Mas pokoknya. Yang penting konsisten lah dalam hal dari produknya sendiri sama pelayanannya, itu yang penting konsisten, insya Allah jalan terus. Oke. Ini yang terakhir Pak. Oh monggo. Bisa nggak jenengan ngasih saran, harus ketika ada teman-teman yang pengen memulai usaha itu harus memulai dari mana dulu? Oh oke. Untuk sama-sama ini ya, sama-sama belajar pengen usaha gitu ya. Nah, kalau pesan saya, kalau kita punya keinginan, yang pasti yang pertama itu harus berani melangkah Mas. Nah, harus berani spekulasi. Jangan takut misalnya usaha, jangan takut nggak laku atau apa. Yang penting intinya berani berusaha, berani melakukan perubahan. Yang penting yakin, insya Allah ya pasti ada jalan.